Baik, dengan kegembiraan di mata Chiliasu, dia langsung bergegas menuju bagian dalam manor. Dalam waktu singkat, Chiliasu berjalan keluar dari manor dengan tim lebih dari 100 orang. Orang-orang ini terluka dan memar, dan mereka pasti sangat menderita di manor. Chiliasu mendukung seorang lelaki tua, memandang Cameron Lin, dan mengatakan sesuatu dari waktu ke waktu. Orang tua itu adalah Zelixu, Master Aula Singa Putih. Ketika dia melihat Cameron Lin, matanya penuh dengan rasa syukur. Dia tahu keseluruhan cerita dari mulut Chiliasu. Aku Zelixu, salam kenal, pahlawan. Zelixu membungkuk pada Cameron Lin, Helen Song, dan lainnya. Cameron Lin sedikit merunduk, seperti yang dilakukan Helen Song dan yang lainnya. Tuan Su terlalu serius. Tuanku pernah berkata bahwa di antara generasi muda Tianhuang Selatan, kamu adalah salah satu orang yang dapat menarik perhatiannya. Hanya saja perkembangan kali ini begitu tiba-tiba sehingga bahkan kita pun lengah. Nada bicara Helen Song tulus. Jika bisa mendapatkan pujian seperti itu darinya, bahkan jika mati, aku masih akan terpana, kata Zelixu sambil tersenyum. Dia tidak tahu benar atau salah apa yang dikatakan Helen Song, tapi ini tidak penting lagi. Sekarang yang penting adalah membangun kembali Aula Singa Putih. Dia memiliki begitu banyak orang di Aula Singa Putih dan tidak boleh mati sia-sia. Ayo kembali ke kota Singa Putih dulu. Cameron Lin berkata dengan suara yang dalam. Baik, ketika kembali ke kota Singa Putih, aku akan berterima kasih lagi kepada kalian semua. Sekelompok orang kembali ke kota Singa Putih dengan kekuatan yang luar biasa. Ada hampir 200 orang di tim mereka, banyak di antaranya adalah mantan tokoh besar di kota Singa Putih. Kamu mendengar bahwa orang-orang Aula Singa Putih diselamatkan. Aku dengar, Aula Singa Putih sangat diberkati untuk melakukan perbuatan baik. Ya, senang sekali bisa kembali. Aku hanya berharap kota Singa Putih kita masih bisa berkembang dengan damai seperti sebelumnya. Berkembang dengan damai seharusnya tidak mungkin. Aku mendapat berita dari paman. Di belakang pasukan yang menyerang kota Singa Putih adalah kekuatan peringkat atas Sekte Yukuan di utara. Sekarang orang-orang yang didorong ke meja depan ini sudah mati, Aula Singa Putih dan Sekte Yukuan benar-benar berkonflik. Apa? Seluruh orang kota Singa Putih ngeri. Master tingkat surga di mata mereka adalah orang-orang yang paling kuat. Sekarang orang-orang Aula Singa Putih telah menyinggung kekuatan kelas 1 Sekte Yukuan. Mereka telah memandang rendah Aula Singa Putih. Beberapa kekuatan nyata sudah diam-diam memindahkan kekuatan mereka. Berita itu semakin menyebar luas. Saat ketika pasukan lain di Tianhuang Selatan mengetahui berita itu, banyak orang tercengang. Kekuatan kelas 1 berada di atas, sama seperti Sekte Dewa Barbar telah memerintah Tianhuang Selatan selama hampir 10.000 tahun. Generasi Raja Barbar menekan Tianhuang Selatan dan tak terkalahkan. Sekarang Aula Singa Putih telah menyinggung kekuatan kelas 1, bukankah ini cari mati? Pada awalnya, banyak orang tidak percaya dan mencemoohnya. Namun seiring waktu, mereka menemukan bahwa masalah ini mungkin benar. Banyak pasukan mengirim orang ke kota Singa Putih untuk memperhatikan tindak lanjut masalah tersebut. Banyak orang yang telah berpikir banyak telah melihat kesulitan dalam masalah ini. Selama ribuan tahun, salah satunya adalah Sekte Dewa Barbar yang menekan Wilderness Selatan, dan tidak ada kekuatan kelas 1 lain yang campur tangan di Wilderness Selatan. Sekarang karena kejadian ini, Sekte Yukuan ada alasan untuk campur tangan dalam urusan Wilderness Selatan. Anda harus tahu bahwa Sekte Yukuan menghadap ke Tanah Suci di Kepala Utara, tetapi tidak ada Tanah Suci di Tianhuang Selatan. Selama Sekte Divine Barbarian dapat dihaluskan, seluruh Wilderness Selatan dapat dikumpulkan di dalam tas. Mereka semua menonton di kota Singa Putih, ingin melihat apa yang dilakukan Sekte Dewa. Sekte kelas 3, Tetua Sekte HOIW, duduk di sana. Aliran cahaya melesat langsung ke kamarnya. Ada 7 atau 8 orang di ruangan itu, semuanya dari Sekte HOIW, yang datang ke kota Singa Putih untuk mencari tahu berita itu. Senior Sekte HOIW mengambil pita itu,
membukanya, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hijau. Senior, apa hal penting tentang biografi Sekte Feijian? Seorang pemimpin Sekte HOIW bertanya dengan hati-hati apakah dia dibawa keluar untuk waktu yang lama dan apakah ini pertama kalinya dia melihat ekspresi sesepuh. Telapak tangan senior Sekte HOIW bergetar, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan susah payah, Sekte menyebarkan kepercayaan bahwa ada pertempuran yang menghancurkan dunia di Sekte Dewa Barbar, di mana para dewa sejati bertarung satu sama lain. Di selatan Sekte Dewa Barbar, ribuan mil diratakan dengan tanah. Sekte HOIW saya pergi ke 3 tetua yang menanyakan tentang berita dari Sekte Dewa Barbar. Tidak ada tulang yang terlibat dalam pertempuran itu. Apa? Semua orang di seluruh ruangan terkejut, terpana dan tidak bisa mempercayainya. Sekte HOIW hanya memiliki 9 tingkat surga, dan kali ini mereka kehilangan sepertiga. Ini adalah kerugian besar. Kali ini setidaknya ada lusinan tingkat surga yang mati setelah pertempuran itu, dan semua sekte telah menderita kerugian. Sekarang tampaknya Sekte Yukuan bertekad untuk campur tangan di. Para dewa telah menderita karena bertarung dengan manusia. Terlibat dalam pertempuran antara dua raksasa ini, Sekte HOIW kami takutnya bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Penatua Sekte HOIW menangis. Bukan hanya Sekte HOIW. Hampir pada saat yang sama, semua kekuatan di kota Singa Putih menerima berita, dan seluruh kota mulai bergetar. Beberapa orang bergegas ke Sekte, sementara yang lain menerima perintah. Saksikan terus pergerakan di kota Singa Putih. Dan Cameron Lin dan yang lainnya mendapat berita itu beberapa jam yang lalu. Tuan Muda Cameron, guruku, telah pergi ke Sekte Yukuan, dan dia telah pergi ke perbatasan utara Sekte Yukuan, dan 2 tetua dewa sejati Sekte Yukuan bertarung dengan tetua Sekte Dewaku. Mereka adalah semua terluka, aku seharusnya tidak memberimu masalah, hanya saja jika Master Dewa sejati ini bersikeras menyerang, itu adalah bencana, kata Helen Song dengan cemberut. Namun, senior tertinggi sekteku bersembunyi di pinggiran kota, menunggu ketua Sekte Yukuan muncul. Jika mereka berani muncul, mereka pasti tidak akan dapat menyakitimu. Terima kasih banyak, Cameron Lin berkata dengan tulus. Pada saat ini, dia belum menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati, dan membutuhkan restu dari Sekte Dewa Barbar. Pada saat ini, Chiliasu masuk dari luar, menatap Cameron Lin dan berkata, Tuan Muda Cameron, kakekku mempersilakan kamu. Cameron Lin mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dia sedikit mengangguk ke arah yang lain, dan berjalan keluar bersama Chiliasu. Aula Singa Putih masih memiliki latar belakang, aku tidak tahu apa hadiah untuk Tuan Muda Cameron. Kata Lu Qiyin dengan sedikit iri. Sebagai kamar dagang terbesar di Tianhuang Selatan, Aula Singa Putih telah diturunkan selama ribuan tahun, dan latar belakangnya secara alami tidak lemah. Bahkan jika dia hampir musnah kali ini, setelah diselamatkan, dia berterima kasih kepada mereka atas pertama kali dan memberi mereka hadiah yang luar biasa. Semua orang sangat puas, kecuali Cameron Lin tidak pernah mengungkapkannya. Tetapi semua orang tahu bahwa hal-hal yang diberikan kepada Cameron Lin pasti lebih berharga daripada hal-hal yang diberikan kepada mereka. Cameron Lin mengikuti Chiliasu 9 belokan dan 18 belokan dan sampai di ruang terdalam Aula Singa Putih. Zelixu berada di ruangan ini dan melihat Cameron Lin dan Chiliasu masuk dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Tuan Muda Cameron, kebaikanmu kepada Aula Singa Putih tidak terbalas, aku hanya bisa memberimu hadiah kecil ini, semoga kamu senang. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Di dalamnya ada jamur emas dengan ukuran kepala manusia. Aku tidak bisa menerima barang yang begitu berharga, kata Cameron Lin dengan suara yang dalam. Jamur emas bukanlah jamur yang terbuat dari emas. Bahkan emas sekecil bukit pun tidak ada bedanya dengan kotoran di mata orang-orang seperti mereka. Cameron Lin tidak menyangka bahwa ada barang bagus di Aula Singa Putih. Ini adalah hal baik yang bahkan dikejar oleh para dewa sejati.
Jamur emas adalah hal yang sangat langka di dunia Tianhuang, karena jamur emas ini dapat meningkatkan kekuatan. Meskipun Cameron Lin baru saja tiba di alam desolate, dia juga telah mendengar tentang jamur emas. Setiap kali muncul, jamur emas dihancurkan oleh harga tinggi dari pasukan utama, dan lebih banyak lagi yang dicerna dengan tenang. Jamur telah muncul, dan tidak berharap untuk melihatnya di sini hari ini, dan yang ini penuh dengan penampilan, dan juga dianggap kelas atas di antara jamur emas. Tuan Muda Cameron, terima saja. Zelixu tersenyum dan berkata, jika bukan karena Tuan Muda Cameron, Aula Singa Putih sudah lenyap. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu siapa yang pantas menerima jamur emas ini. Sekarang aku sudah terluka parah. Bahkan mengambil jamur emas ini hanya sia-sia. Selanjutnya, Aula Singa Putih akan membutuhkan Tuan Muda Cameron untuk mengurusnya di masa depan. Cameron Lin menyelamatkan Aula Singa Putih hanya karena kontribusi Aula Singa Putihnya dalam memerangi suku iblis. Dan dia Aula Singa Putih tidak punya banyak pilihan saat ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Jika aku tidak mati, aku akan melindungi Aula Singa Putih selama 1000 tahun. Cameron Lin tidak menolak lagi, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Jamur emas ini memang sangat dia butuhkan. Ketika dia benar-benar menyerap Zi, kultivasinya harus dapat mencapai puncak dewa sejati setengah langkah. Ketika dia menyadari bahwa Dao melangkah ke penghalang dewa sejati, dia bisa meminjam jamur emas dan menerobos ke dewa sejati dalam satu gerakan wilayah. Bagus. Melihat bawahan Cameron Lin, Zelixu juga lega dan mengirim jamur emas Cameron Lin. Dia juga memiliki banyak pertimbangan. Membalas kebaikan adalah satu aspek. Di sisi lain, Cameron Lin adalah orang paling berbakat yang pernah dilihatnya. Memberikan jamur emas kepada Cameron Lin juga merupakan investasi. Jika Cameron Lin berhasil dipromosikan ke alam dewa sejati, itu dapat melindunginya dari Aula Singa Putih selama 1000 tahun lagi. Ketika Cameron Lin keluar dari Zelixu, Helen Song, Draken Chen dan yang lainnya berbicara tentang daftar emas. Melihat Cameron Lin, mata Ciliasu berbinar dan berkata, Tuan Muda Cameron, kamu berada di panjang umur Tianjiao. Mata Helen Song dan yang lainnya memandang Cameron Lin juga sedikit rumit, tetapi mereka lebih lega. Helen Song menghela nafas lega dan berkata, Tuan Muda Cameron, rekormu telah habis, dan panjang umur Tianjiao peringkat ke-7 di babak baru. Oh, hati Cameron Lin tergerak, panjang umur Tianjiao, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sumber daya yang luas dan melimpah di dunia Tianhuang, dan dia tidak berharap bahwa seseorang akan membuat daftar. Apa itu panjang umur Tianjiao? Cameron Lin bertanya dengan suara rendah. Ketika Cameron Lin mengatakan ini, Lu Qiyin berkata dengan cemburu, yang disebut daftar Tianjiao adalah daftar banyak jenius teratas di 5 alam surga dunia Tianhuang. Hanya generasi muda di bawah usia 200 yang memenuhi syarat untuk masuk daftar. Dewa sejati, juga dikenal sebagai Raja Umur Panjang Abadi, dapat hidup selama 10.000 tahun tanpa penyakit dan bencana. Meskipun ada sangat sedikit dewa sejati yang kuat yang hidup selama 10.000 tahun, selama mereka tidak dipenggal, mereka masih bisa hidup sampai 8.000 tahun. Tidak ada masalah. Di mata dunia, dewa sejati sudah ada yang abadi. Oleh karena itu, panjang umur Tianjiao juga dikenal sebagai daftar calon dewa sejati. Panjang umur Tianjiao berisi 36 Tianjiao. Setiap Tianjiao yang bisa masuk dalam daftar itu kuat. Di ranah tingkat surga, dia bisa bersaing dengan dewa sejati setengah langkah, bahkan 3 teratas dalam daftar umur panjang, dan bahkan dewa sejati terkuat. Bertarung satu sama lain. Dan para jenius dalam daftar akan secara otomatis keluar dari daftar begitu mereka masuk ke alam dewa sejati. Umumnya panjang umur Tianjiao hanya bergerak sekali dalam beberapa dekade. Perubahan terakhir adalah ketika Lin Konglu baru saja melangkah ke ranah tingkat surga 7 bulan lalu, dia membunuh seorang veteran pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat surga dan menempati peringkat ke-29,
aku tidak berharap panjang umur Tian Jiao berubah lagi karena kamu. Bahkan Draken Chen memandang Cameron Lin dengan sedikit iri. Ini agak menarik. Cameron Lin mengambil alih daftar di tangan mereka. Tampaknya sebagian besar orang di panjang umur Tian Jiao adalah orang-orang dari berbagai kekuatan besar, dan hanya 3 atau 4 orang dari pasukan kecil, dengan bakat dan petualangan luar biasa, yang dapat masuk dalam daftar. Pengantar kepadanya dari panjang umur Tian Jiao adalah bahwa dia berusia di bawah 100 tahun, dan dia membunuh 2 prajurit di ranah Dewa Sejati setengah langkah, mengalahkan Dewa Sejati setengah langkah senior Lu Yuan. Kekuatan tempur spesifik tidak diketahui, dan harus ada kekuatan tersembunyi. Teknik kultivasi diduga sebagai seni pemurnian tubuh bintang dari Istana Chaotian, dan mungkin merupakan keturunan yang dibudidayakan secara diam-diam dari Istana Chaotian. Tuan Muda Cameron, apakah Anda keturunan Istana Chaotian? Helen Song bertanya dengan lembut. Sekarang seluruh Tianhuang tahu bahwa kamu mungkin berasal dari Istana Chaotian. Jika kamu berasal dari Istana Chaotian, ikutilah. Helen Song ragu-ragu untuk berbicara, tetapi Cameron Lin tidak tahu apa maksudnya. Jika dia bukan keturunan Istana Chaotian, tetapi telah mengembangkan latihan Istana Chaotian pasti tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah, dan pasti akan membawanya kembali ke Istana Chaotian untuk diselidiki, atau membunuhnya secara langsung untuk mencegah penyebaran dari latihan. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalah ini. Cameron Lin berkata rendah. Tuan Muda Cameron, satu hal lagi adalah bahwa Anda sekarang dianggap ketenaran. Diperkirakan akan ada banyak orang yang akan menantangmu. Aku sarankan kamu bertemu orang seperti ini dan membunuhmu secara langsung, jika tidak maka akan menjadi sangat merepotkan. Kata Chen Longxiang sambil tersenyum. Aku tahu. Cameron Lin mengangguk. Itu karena dia sekarang terkenal. Beberapa orang tidak yakin dengan peringkatnya dan ingin menantang. Yang lain ingin menantang Cameron Lin dan menjadi terkenal dalam pertempuran pertama untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Baang! Tepat ketika semua orang sedang berbicara. Di luar kota Singa Putih terdengar suara yang keras. Kemudian terdengar suara marah. Apa kamu mau mencari masalah dengan Sekte Dewa Barbarku?